Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, hari ini adalah Jumat 25 Juli 2025. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ada dua nama Yakobus dalam bilangan para murid Yesus. Ada Yakobus muda yang dirayakan bersama dengan Filipus tiap tanggal 3 Mei. Dan ada Yakobus tua yang adalah kakak dari Yohanes, dan mereka dijuluki Boanerges, anak-anak guru, anak-anak petir. Rasul Yakobus tua inilah yang kita rayakan hari ini. Pernah Yakobus dari Yohanes bersama dengan mamanya datang kepada Yesus. Dan mamanya ini meminta agar kedua anaknya diberi posisi teratas bersama dengan Yesus dalam kerajaannya. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Kisahnya nanti akan kita dengar dalam firman Tuhan hari ini. Yakobus adalah anak dari Zebedeus dan Salome. Dan disebut juga sebagai Yakobus besar. Untuk membedakan dengan Yakobus anak Alfeus yang disebut sebagai Yakobus muda. Yakobus, Petrus, dan Yohanes masuk dalam kelompok 3 murid terdekat dengan Yesus. Ia menjadi saksi penampakan kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor dan mendampingi Yesus secara dekat ketika berdoa di Taman Getsemani. Yakobus adalah rasul pertama yang menerima cawan kemartiran. Ia wafat di Yerusalem pada tahun 44 di zaman pemerintahan Raja Herodes Agripa I. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20. Ayat 20 sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kata pelayanan sering sekali kita dengar. Dan mungkin saking seringnya diulang-ulang dan kita dengar, makna pelayanan menjadi terasa hambar. Buat saya, pelayanan itu bukan sekedar aksi, namun penting motivasinya. Kalau pelayanan sekedar aksi saja, orang bisa jatuh pada yang namanya aktivisme, cari panggung, dan sekedar menjadikan pelayanan sebagai project selfie. Tetapi kalau motivasinya lurus dan tulus, pelayanan menjadi pujian dan ungkapan syukur bagi Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
Dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar permintaan Ibu Zebedeus kepada Yesus agar anak-anaknya Yakobus dan Yohanes diperkenankan memperoleh kedudukan istimewa bersama Yesus. Nampak bahwa motivasi mengikuti Yesus hanya demi kedudukan. Mengharapkan hal-hal yang istimewa ketika sudah melayani dan mengikuti Kristus. Motivasi inilah yang hendak diperbaharui oleh Yesus. Yesus bersabda, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sabda ini ingin mengkonfrontasi permintaan Ibu Zebedeus. Bahwa motivasi untuk mengikuti Yesus bukanlah untuk membesarkan diri, menjadi terkemuka. Namun untuk menjadi pelayan dan hamba. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, motivasi itu berakar kata Latin movare, yang berarti daya, dorongan yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Apa yang menjadi motivasi kita mengikuti Tuhan? Semoga motivasi kita mengikuti Tuhan adalah ketulusan untuk membesarkan namanya, tanpa ada motif-motif pribadi yang terselubung di dalamnya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.